Talhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tergolong bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangan heroik Talhah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud mendapat pujian para sahabat Nabi lainnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu termasuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun atau kelompok yang pertama memeluk Islam. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang memperoleh berita gembira masuk surga ketika hidupnya. Beliau masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Talhah adalah seorang pemuda Quraisy. Ia memiliki profesi sebagai saudagar. Pada suatu ketika, Talhah dan rombongan pergi ke Syam. Di Busra, Talhah mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Talhah. "Sudah munculkah orang di antara kalian orang bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya. Dia adalah Nabi terakhir. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," sambung pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Talhah, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalanku?" "Ya, Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya Nabi dan Ibnu Abu Quhafah, maksud mereka adalah Abu Bakar, telah dan mengikutinya," jawab mereka. Talhah berkata, "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang ramah, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy." Talhah langsung mencari Abu Bakar. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Betul." Abu Bakar menceritakan kisah Muhammad sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar mengajak Talhah untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar bercerita, Talhah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra. Abu Bakar tercengang. Lalu, Abu Bakar mengajak Talhah untuk menemui Muhammad dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Busra. Di hadapan Rasulullah, Talhah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana para pemeluk Islam pada masa awal, ia tak terlepas dari penyiksaan dan teror dari para pembesar dan pemimpin kaum Quraisy untuk mengembalikannya ke agama jahiliyah. Padahal ia seorang hartawan dan terpandang di antara kaumnya. Setelah keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, Nufail bin Khuwailid, salah seorang pembesar yang terkenal dengan sebutan Singa Quraisy, mencari-cari dirinya. Mereka bertemu Talhah sedang berjalan dengan Abu Bakar, yang segera saja keduanya ditangkap dan disiksa. Mereka berdua diikat dengan satu tambang, kemudian diancam dan diintimidasi. Karena peristiwa ini, Abu Bakar dan Talhah disebut sebagai Al-Qarinain, artinya sepasang sahabat yang mulia. Talhah juga mengalami penyiksaan dari ibunya sendiri, Sa'bah binti Hadrami. Tangan Talhah diikatkan pada lehernya, kemudian diarak berkeliling di jalan-jalan kota Mekah, diikuti rombongan keluarganya. Ibunya mengikuti di belakangnya sambil mencaci maki dirinya. Walau disakiti dan dipermalukan oleh orang yang sangat dicintai dan dihormatinya, keyakinan dan keimanannya tidak bergeming. Bagaimanapun juga, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada ibu dan sanak keluarganya yang lain. Asyahidul Hayy, syahid yang hidup.
Tidak hanya sampai di sini saja cobaan dan ujian yang dihadapi Talhah. Semua itu tidak membuatnya surut, melainkan makin besar bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam. Hingga banyak gelar dan sebutan yang didapatnya, antara lain Asy-Syahidul Hayy atau syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam perang Uhud. Saat itu, barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari sisi Rasulullah. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang Ansar dan Talhah dari Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit tadi dihadang oleh kaum musyrikin. Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, kata Talhah. Tidak, jangan engkau. Kau harus berada di tempatmu. Aku, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansar. Ya, majulah, kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansar itu maju melawan prajurit-prajurit kafir. Pertempuran yang tak seimbang mengantarnya menemui kesyahidan. Rasulullah kembali meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir, dan selalu saja Talhah mengajukan diri pertama kali. Tapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk tetap di tempat. Sampai 11 prajurit Ansar gugur menemui syahid, dan tinggal Talhah sendirian bersama Rasulullah. Saat itu, Rasulullah berkata kepada Talhah, "Sekarang engkau, wahai Talhah." Dan majulah Talhah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar, menerjang ke arah musuh dan menghalau agar jangan menghampiri Rasulullah. Lalu Talhah berusaha menaikkan Rasulullah sendiri ke bukit, kemudian kembali menyerang hingga tak sedikit orang kafir yang tewas. Saat itu, Abu Bakar dan Abu Ubaidah Bijarah yang berada agak jauh dari Rasulullah telah sampai di dekat Rasulullah. "Tinggalkan aku, bantulah Talhah, kawan kalian," seru Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Talhah. Ketika ditemukan, Talhah dalam keadaan pingsan, sedangkan badannya berlumuran darah segar, tak kurang 70 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Karena itulah gelar syahid yang hidup diberikan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang laki-laki yang sudah meninggal, namun tetap berjalan di muka bumi, maka hendaklah melihat Talhah bin Ubaidillah." Sejak saat itu, bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar, maka beliau selalu menyahut, itu adalah hari Talhah seluruhnya. Al-Jaud wal Fayyad, pribadi yang pemurah dan dermawan. Kemurahan dan kedermawanan Talhah bin Ubaidillah patut kita teladani. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya, tapi pemurah dan dermawan. Pada suatu hari, istrinya, Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq, melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya. Dan Talhah menjawab, "Sejak tadi aku hanya berpikir, aku bertanya kepada diriku, apa dugaan seseorang kepada Rabbnya jika dia tidur sementara harta sebanyak ini ada di rumahnya?" Istrinya bertanya, "Lalu apa yang membuatmu bersedih? Apakah engkau lupa kepada orang-orang yang membutuhkan dari kaummu dan sahabat-sahabatmu? Jika pagi tiba, maka bagi-bagikan ia kepada mereka." Lantas Talhah menjawab, "Kamu adalah wanita yang diberi taufik anak dari laki-laki yang diberi taufik pula." Pagi pun tiba, dan Talhah telah meletakkan uang tersebut dalam beberapa nampan kecil dan kantong. Dia membagi-bagikannya di antara fakir miskin dan kaum Muhajirin dan Ansar. Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah walaupun tanpa diminta. Oleh karena itu, patutlah jika dia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, Talhah kebaikan dan kebajikan." Sewaktu terjadi perang Jamal,
Talhah bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak ikut berperang. Lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, beliau pun wafat. Talhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seseorang yang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talhah." Hal itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Demikianlah sepenggal kisah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Sahabat yang senantiasa mengikuti setiap peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti, kecuali perang Badar. Mohon maaf bila terdapat penyampaian kata yang salah dalam video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.